You got any better ideas? Dan masak terong sambil ngomongin sunat? Enggak kan? Aku baru lihat terong segede-gede ini itu cuma di supermarket Amerika, guys. Kalau di Indonesia kan terongnya kan kecil-kecil gitu ya. Bukan kecil, kayak panjang dan langsing gitu ya. Di supermarket Amerika itu aku ketemunya terong yang segede-gede gini, guys. Jadi dia mentok-mentok gitu loh terongnya itu. Nggak cuman gede tapi dia kayak gemuk gitu loh. Tapi kalau aku ke supermarket Asia itu baru ketemu terong yang panjang-panjang dan langsing-langsing itu, yang ungu itu. Tapi itu adanya di supermarket Asia aja, guys. Namanya Chinese eggplant. Jadi di Amerika guys, bukan cuma terong yang size-nya jumbo. Bawang merah pun size jumbo. Ini size bawang merahnya tuh lebih besar ya daripada bawang merah yang di Indonesia. Kalau bawang merah yang di Indonesia tuh kayak bener-bener kecil-kecil banget gitu loh. Kadang ngupasnya tuh sampai susah banget karena saking kecilnya ya. Kalau di sini besar, besar tuh. Jadi di Amerika itu serba jumbo ya size-nya. Kalau makan di restoran, jangan salah, porsinya jumbo. Ya, serba jumbo di sini. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa judulnya budaya sunat di Amerika, tapi aku malah beli terong. You got any better ideas? Dan masak terong sambil ngomongin sunat? Enggak kan? Jadi hari ini aku mau masak sambal terong. Some of you call it terong balado ya, tapi kalau di Jawa, khususnya di Surabaya, nyebutnya sambal terong aja. Atau cuma keluarga aku ya yang nyebutnya sambal terong ya. CMIIW guys. Kalau kalian yang di Jawa nyebutnya terong balado atau sambal terong. Ya, halo? So, seberapa umum sih sunat di Amerika? Jadi laki-laki Amerika tuh sunat atau enggak ya? Di video ini aku akan bicara berdasarkan data. Per tahun 2014, 80,5% laki-laki Amerika disunat. Lumayan akeh loh ya itu kalau dibandingkan dengan negara-negara barat lainnya seperti Eropa atau Australia di mana sunat laki-laki tidak seumum di Amerika. Umumnya orang disunat karena alasan religius, seperti pada orang Muslim dan orang Yahudi di mana dalam ajaran agama mereka sunat itu wajib ya. Tapi di Amerika, meskipun bukan orang Muslim dan bukan orang Yahudi pun banyak yang disunat. Kebanyakan untuk alasan kebersihan dan kesehatan. Atau bisa juga karena bapaknya disunat. Jadi ketika dia punya anak laki-laki, dia ingin anaknya disunat juga gitu. Jadi semacam tradisi yang turun-menurun gitu guys. Praktek circumcision di Amerika pada umumnya adalah neonatal circumcision. Neonatal circumcision itu artinya sunat pada waktu bayi guys. Jadi umumnya bayi laki-laki di sini disunat di bawah umur 1 bulan. Kalau di Indonesia kan ada yang disunat pas udah gede ya, pas udah SMP atau SD gitu ya. Kalau di Amerika umumnya pas baru lahir itu langsung disunat gitu. Dan nggak ada perayaan heboh seperti di Indonesia guys. Jadi circumcision di Amerika ini dianggap salah satu praktek medis yang dilakukan oleh dokter. Karena dianggap praktek medis, biaya sunat di Amerika pada umumnya di-cover oleh asuransi kesehatan. Piro biayanya? Di California, negara bagian tempat aku tinggal, biaya sunat di dokter antara 150 sampai 400 dolar. Tahun 1970-an, sunat di Amerika mencapai tingkat kepopulerannya. Pada saat itu, 85% laki-laki Amerika disunat.
Makanan ternikmat. Ini kemarin ayam gorengnya aku beli guys, beli di supermarket gitu. Kayak semacam ayam geprek terong gitu ya. Oke, kembali ke sunat. Jadi saking banyaknya jumlah laki-laki Amerika yang disunat, dari waktu ke waktu hal itu dianggap normal. Saking dianggap normalnya, banyak orang Amerika yang nggak ngeh kalau di belahan dunia lain, sunat itu nggak umum. Kecuali untuk orang Muslim dan orang Yahudi ya. Jadi ini ada peta Amerika. Ya, jadi yang biru gelap itu adalah state-state yang paling banyak jumlah laki-laki yang disunat. Kebanyakan di state bagian timur ya. Oke, sekarang kita bahas kontroversi sunat. Yes, praktek sunat ada kontroversinya sejak dulu. Pada tahun 2011, anti-circumcision activist di San Francisco mengumpulkan lebih dari 12.000 tanda tangan untuk melarang sunat laki-laki di bawah umur 18 tahun. Yes, ada aktivis anti sunat di sini. Mereka disebut intactivists. Intactivists. Jadi intactivists ini artinya para aktivis yang memperjuangkan foreskin, kulit penis itu yang disunat itu ya. Memperjuangkan foreskin untuk tetap intact dengan tubuh laki-laki. Jadi mereka memperjuangkan supaya laki-laki itu nggak perlu disunat gitulah istilahnya ya, namanya intactivist. Jadi ada organisasi-organisasi yang menentang circumcision, seperti Intact America contohnya. Mereka berpendapat bahwa sunat tanpa konsen yang punya badan itu tidak diperlukan secara medis, dan bahwa pilihan untuk disunat atau tidak itu seharusnya diberikan kepada anak yang mau disunat itu gitu, bukan kepada orang tuanya. Ini adalah pendapat organisasi-organisasi anti-circumcision di Amerika. Jadi sunat pada bayi laki-laki tanpa konsen ya, itu dianggap melanggar hak asasi manusia gitu. My body, my choice gitu ya. Their body, their choice gitu. Sekarang presentasi orang yang sunat di Amerika sedikit menurun dibandingkan pada tahun 1970-an. Karena semakin kesini, semakin banyak para orang tua yang melakukan research sebelum menyunat anaknya ya, antara benefit dan resikonya gitu. Dan ada para orang tua yang akhirnya memutuskan untuk nggak nyunat anaknya karena mereka akhirnya mempelajari bahwa ternyata nggak disunat pun nggak apa-apa. Jadi dulu kalau ada bayi laki-laki lahir di Amerika, dokternya akan nanya ke orang tuanya, kapan anaknya mau disunat gitu. Tapi kalau sekarang pertanyaannya bukan lagi kapan anaknya mau disunat, melainkan apakah anaknya mau disunat gitu. Jadi orang tuanya diberikan pilihan mau anaknya disunat atau tidak. So ya, itu tadi adalah pembahasan tentang sunat sambil makan sambal terong. Sekian dulu video hari ini, semoga informatif. Jangan lupa di-share videonya kalau informatif ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye.